Sekarang kalau ada TPPU-nya, kamu bisa cek aliran dananya. Yes. Kamu bisa bongkar tuh, kamu bisa tahu, dan kamu bisa sita. Minimal bisa ngurang-ngurangin, ya kan? Iya. Nah, kalau masalah BNI, BNI pastinya akan melihat dari satu sisi, loh, kami tidak mengambil uang kalian. Dia pasti bisa melihat dari sisi itu ya. Ini gue nggak belain BNI ya. Gimana caranya saya nggak ngambil uang kalian, saya harus kembalikan. Kan di situ pasti kan, itu logik ya. Nah, berarti kan harus dilihat dalam struktur BUMN, ada nggak satu kondisi seperti ini yang secara legal, di mana bisa membuat BNI atau menggugat BNI untuk melakukan tindakan pengembalian dana. Udah dapat. udah nih, biar gue ceritain nih. Oke. Jadi di pasal 1367 itu Bang, Iya. KUH Perdata. Iya. Itu terkait dengan vicarious liability namanya. Oke. Ada pertanggungjawaban bukan karena kesalahan tapi karena kelalaian. Oke. Kelalaiannya karena apa? Karena BNI tidak mengawasi orang yang bekerja di dalam lembaga itu. Nah, kui maksudku Mr. Plan. Kan wis tak kandhani winginane. Iya, aku rada geblek. Oh no loh Mr. Plan, ya silakan. Jadi ada bentuk ya dalam suatu organisasi itu, baik lembaga maupun instansi, ada fungsi pengawasan internal namanya. Ya. Jadi siapapun jangan serta-merta melepaskan tanggung jawab. Wah, dia itu oknum, dia bertindak di luar dinas misalkan. Sementara jabatan itu melekat, terlebih dia menggunakan atribut atau sarana dan prasarana perusahaan atau lembaga atau instansi. Makanya di situ disebutkan pertanggungjawaban karena kelalaian. Kelalaian apa? Kelalaian dalam pengawasan. Karena itu adalah tanggung jawab. Ya, tempat dia bernaung. Nah, di sisi lain dia punya tanggung jawab secara pribadi. Di sisi yang lain ada lembaga yang menaunginya yang bertanggung jawab juga karena dia berada di bawah naungannya, profesinya gitu. Iya. Ya, ini Mr. Ben dalam unsur TPPU Mr. Ben. Ya, ini kita cerita ya. Ada satu unsur yaitu transaksi yang mencurigakan. Betul. Kalau ini kepala kas ini, kalau uang itu masuk ke rekeningnya sendiri, kok tidak diketahui? Berarti pengawasan yang kurang, Mr. Brian. Betul, artinya transaksi yang mencurigakan dan tidak wajar. Ya, sekarang ada uang masuk, taruhlah ratusan juta. Sementara gajinya hanya puluhan juta sebagai kepala kas. Iya. Ya kan? Itu aja sudah merupakan suatu kecurigaan dan ketidakwajaran. Dia harus menjelaskan ini sumber uang dari mana. Ya kan? Nah, transaksi mencurigakan itu nanti dilaporkan ke PPATK. PPATK lah yang turun mengawasi itu. Karena dia adalah pejabat BUMN. Badan usaha milik negara. Betul. Yang pasti dengan uang yang begitu banyak tadi di rekening, pasti kan akan ke sini dan sebagainya toh Mr. Brian. Betul, jangan-jangan dia belikan gift untuk nyawer kita ini. Itu bisa kena nanti. Ada enggak akunnya Andi Hakim tadi yang bergabung? Adakah di sini kah? Bahaya ini. Oh. Padahal kita di sini menolak gift loh. Iya, jangan. Makanya tadi di awal Mr. Z itu menghimbau netizen jangan kasih gift karena kita takut. Karena kita sedang membahas. Iya. Karena kita sedang membahas ini. Kalau bahas yang lain boleh. Tolong teman-teman kalau ada berminat seperti apa yang saya sampaikan tadi, silakan itu ayah di pojok kiri bawah itu ada keranjang kuning, ditekan saja itu. Pasti nggak betul. Keranjang kuning. Teman-teman, saya live begini, saya tidak pernah keranjang kuning teman-teman ya.
Jadi saya takut ada yang ngirimi masuk apa-apa gitu, saya takut ya. Karena ini luar biasa ini ya, luar biasa. Pure pengalaman, pure pengetahuan, pure edukasi, pure candaan. Ngono loh, Blind. Ngono, Mr. C. Ngono ya. Ngoten. Ini kita ini menunjukkan bahwa saya ini orang Jawa, maka selalu saya bawa itu ngono loh. Ada. Kita lanjut, Mr. Brian. Oke. Ada Itu yang pertama. Yang kedua ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Iya. Di pasal 10 ayat 1 itu disebutkan pegawai lembaga sektor jasa keuangan, direksi dan lain-lain yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah atau konsumen wajib bertanggung jawab. Oh, ada ya. Jelas. Iya. Jelas. Oke, saya tambahkan ya. sedikit. Clear gitu loh, Bang. Sebenarnya dalam ini permasalahan ini, Bang, uangnya itu jelas ada di BNI. Tidak pernah kami memberi uang cash kepada si pelaku. Maka itu semua nampak dalam proses rekening koran bahwa dari kas lancar diambil uang ini. Dipindahkan. Dan pemindahannya pun sebenarnya tidak lazim ya. Setelah sekarang kita lihat tidak lazim. Maka bank harus bertanggung jawab. Maka di situ disodorkan adalah belangko kosong. Voucher penarikan, belangko kosong yang ditandatangani. Tapi Itu- ada logo BNI-nya. BNI, Bang. Itu Resmi, justru BNI, Bang. voucher BNI. Tapi belangko kosong, nanti dia akan mengisi Slip namanya, bukan voucher, mengisi slip. jumlahnya dan keterangannya. Dan setelah kita lihat sekarang voucher itu sebenarnya itu bermasalah ya. Tapi tetap ada Mr. Brian, meskipun kosong, meskipun ditandatangani kosong, tapi jam-jam itu, tanggal itu kan ada penarikan Mr. Brian. Ya betul, betul. Makanya tadi kan itu uang sebenarnya tidak pernah dikasih cash. Uang itu ditransfer atau diambil secara tunai, ya, atau slip transfer atau slip penarikan dari BNI, gitu loh. Nah sekarang dilihat penariknya siapa. Iya. Yang narik kan juga orang-orang di bank situ Mr. Brian. Betul. Nah, artinya misalkan nih disodorkan slip kosong. Tolong Pak ditandatangani, ya kan? Nah, sudah ditandatangani. Kalau yang menarik uang tersebut, ya, walaupun dia membawa slip sudah dibubuhi tanda tangan, tapi yang memberikan itu bukan yang bersangkutan, maka akan diminta KTP-nya. Iya. Itu prosedur. Iya. Begitu, Mr. Z. Ulangi lagi. Ngono loh. Ngono loh. Mantap. Kamu asli orang Jawa berarti. Enggak. Kok sekarang ketularan ngono lo kan itu. Ayo Sela. Jangan ketawa dulu Sela. Bilang dulu. Ngono loh. Ngono lo guys, ngono. Enak kan kata ngono lo. Ya. Teman-teman, kalau di sini tuh harus ada itu teman-teman. Ngono loh guys. Oke, kita lanjut lagi. Ngono? Kita lanjut lagi ngono ya. Oke. Karena yang menandatangani kami untuk menarik seharusnya harus di depan teller. Tapi Tidak ini pernah memberi surat kuasa. Seharusnya kami memberi surat kuasa baru dia bisa menarik. Iya. Ini enggak. Iya. Kami menandatangani belangko kosong tapi dia bisa menarik uang di situ tanpa ada surat kuasa. Nah, ini kan proses di Ini mal prosedur BNI nih Mr. Blind. Nah, berarti ada yang terlibat. Ada Tellernya. tellernya, Hmm. pimpinan yang di atasnya lagi itu juga harus bertanggung jawab. Ngono loh. Ngono loh, Kang Mas, Ah. Cak, Mas Bro. Ngono loh Mas Bro. di bank. Jadi bahwa di sana sebenarnya nampak bahwa rekening koran itu pergeserannya adalah dari kas lancar atau
Oh, kalau dari kas lancar itu berarti jejaknya itu ada di situ, Mr. Blind. Pasti, Iya kan? pasti. Misalnya nih, meskipun berapapun ditarik, kalau di kertas yang lama ini kan ada semua jejaknya. Kalau ada semua jejaknya, berarti bank yang dipersalahkan bisa itu. Betul, artinya gini Mr. Z, Ya, kalau ya orangnya yang menarik uang tersebut tidak berhadapan langsung dengan teller, ya, iya. berarti itu diwakilkan. Kalau diwakilkan harus melampirkan surat kuasa atau ID pengenal dari si pembawa slip itu tadi. Iya, 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 iya. Nah, itu kan prosedur. Iya, Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka ada malprosedur di situ. iya, 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 iya. Nah, kemudian kenapa itu bisa terjadi? Berarti si teller dan si pimpinannya itu bertanggung jawab. Hmm, Di situ letak kesalahannya hmm, BNI gitu loh. hmm, Dan itu kan bukan satu kali, tapi berulang-ulang. hmm. Iya, bertahun-tahun. Hmm. Ayo, Berarti jawab. nanti, berarti nanti saya bisa aja kalau saya tahu tanda tangannya Mr. Z, saya tiru tanda tangannya, saya tarik uangnya. Hmm. Kan berbahaya itu. Terus, ayo, udah mau berakhir nih. Jawaban pakai bahasa Jawa. Ngono loh. Ah, bagus, bagus. Kan deposito bulanan untuk masuk ke investment. Jadi kami itu sebenarnya berpikir bahwa setelah diambil dari kas lancar itu otomatis dimasukkan ke deposito investment seperti itu. Berarti kalau saya tangkap itu kalian setornya ke rekening BNI, kemudian rekening BNI-nya itu dia ambil uangnya dipindahkan ke rekening mana? Nah, Investment. kalau gini Bang, masalahnya ke rekening mana, Rekeningnya dia. kita pun nggak bisa langsung pastikan semua karena masih sedang proses pemeriksaan. proses, ya. Nah, ini harus diluruskan karena kita pun nggak mau Nanti dengan hal salah, yang ya. salah ya, itu yang utama. Nah, dia kan tadi punya akses yang besar untuk rekening kita. Pastinya. Ketika dia sudah melihat hampir-hampir 8M, 9M selalu mengatakan, Suster, Pak, sudah agak besar di kas lancar kita tambah lagi ya. Nah, lalu dia katakan, ini nanti sedikit bunganya kalau di kas lancar. Sini yang Nah, banyak. iya, di sini yang banyak. Ya. Tadi kan Nanti ada latar belakang. cashback apa Tapi ini. sebenarnya Bang, lepas dari cashback, kita tidak pernah mengharapkan cashback. Tidak. Kita hanya mau menunggu bunga. Karena apa? Karena bunga ini yang akan kita berikan kepada umat kita. Kalau masalah cashback Bang, sampai sekarang sebenarnya tidak semua cashback itu dia berikan. Oke, Mr. Ben, saya mau bertanya, bunga dengan cashback itu bedanya apa? Bunga itu apa? Cashback itu apa? Silahkan, Mr. Ben. Nah, jadi begini. Ketika misalkan saya punya produk, ya, kemudian saya tawarkan Mr. Z. Mr. Z, ini ada produk investment, ya kan? Kalau Mr. Z masukkan ke saya, nanti ada cashback. Dari 1 miliar itu saya kasih cashback 9 juta. Nah, itu murni untuk Mr. Z. Oh, Ya kan? keuntunganku ya. Ya, jadi Mr. Z setor ke saya 1 miliar, ya kan? Saya kasihlah Mr. Z 9 juta langsung pada waktu itu juga. Ini Mr. Z cashbacknya, oke? Berapa tadi saya store? Berapa tadi saya store? 1 miliar, 1 miliar. Cashback berapa? 9 juta. Cashback dulu kirimkan ke saya. Iya, betul. Nah, Iya sudah, kirimkan sekarang. Cashback. sebentar, saya lupa nomor rekeningnya. Nah, Oke. habis itu bulan berikutnya, ya kan? Bulan berikutnya saya menjanjikan bunga 8% dari 1 miliar. Ya kan? Berarti berapa saya kasih lagi Mr. Z? 8 juta, tapi bentuknya bunga. Nanti masuknya digabung dengan yang 1 miliar itu. Oh, itu bunga. Itu bunga. Ngono loh. Oh, oke, tak cek ya.
sing cashback tadi ya. Ya, Cashbacknya 900. Sudah masuk Mr. Blend, terima kasih cashbacknya. oke, terima kasih. Walaupun dari orang lain, ini bukan dari kamu. Oke, ini ada Stefania. Stefania ini tahu banyak nih ternyata, ini betul bank nih ya Stefania nih ya. Apa Stefania? Stefania nih, sebetulnya semua uang itu memang selalu dititip, disimpan di BNI. Sudah bertahun-tahun. Nih Stefania ini tahu nih. Naik dulu Stefania. Jangan sampai kita nggak tahu nih jadi kayak begini nih, kayak linglung ini. Ngono loh Stefania. Ini bagus sekali untuk dipelajari nih Mr. Blind. Yang begini nih yang harus diperhatikan oleh DPR RI di sana. Karena saya juga anggota CU di daerah saya, Pak. Oh, pantesan. Oh, Mohon maaf, Stefania. Aku ini kan berarti membahas CU itu CU itu ada dalam setiap paroki ya? Coba Stefania jawab. naik dulu, Apakah naik dulu Stefania. CU naik dulu. itu ada dalam setiap paroki di setiap daerah? Aduh, Stefania tak suruh naik, malah yang ada sini malah Yaimin. Loh. Loh, bener dia ada Almarhum. Yaimin di sini. Almarhum berarti. Yaimin yang lain ini, jangan yang ke situ. Oh, Ah, ini Stefania ada Pak, ada apa tadi CU? CU ya. Apa kui? Credit Union. Oh, CU tuh Credit Union. Union. Oh, nah ngomong karo wong Jawa itu harus tulisannya jelas. Credit Union ngono lho. Hmm. Hmm, Ngono lho. berarti di setiap daerah ono Mr. Blind. Oh, Nah, ngoten. sekarang ini CU-CU di beberapa daerah itu kita himbau nih untuk melakukan pengecekan kembali. Betul. Dicek kembali teman-teman, dicek kembali agar supaya kejadian seperti ini tidak terjadi di tempat-tempat lain. Ngono loh Mr. Blind. Betul, Mr. Z. Ngono loh. Awas bukan kredit bawang. Aku kan ngerti. Ya kan dari tadi aku bapak. Memang disinilah nikmatnya di Komalnya Mr. Z itu tidak ada di tempat lain. Ngono loh. Mesti kowe guzu mbek nangis. Ya ampun. Iya. Mesti kowe guzu mbek nangis mbek umbelen sih. Aduh. Lanjut Mr. Brand. Lanjut. Oke, siap, laksanakan. Stefania nggak mau naik katanya. Ya, tidak pernah kita tuntut itu, tidak pernah. Ya tidak Ketika- dikejar lah, karena yang Tidak. dikejar kan yang jelas saja. Karena Iya, tunai benar. itu nanti yang mau dibagi pada saat pembagian dividen. Iya Nah, betul, itu kan. iya betul Bang. Jadi itu sebenarnya yang kita tunggu gitu kan. Maka dia karena punya akses ini, maka selalu bisa dan selalu dia tahu saat kapan kami benar-benar sibuk, terutama saya ya. Saat-saat sudah mau berangkat pelayanan, datang minta tanda tangan, seperti itulah selalu. Nah, saya pun terakhir ini makin menyadari juga dengan kalau nanti BNI misalnya mengatakan nggak ada melintas dan tidak, karena ini benar dari kas kita keluar semua Maksudnya melintas tidak dari ada sistem. melintas di sistemnya BNI Iya, uangnya kan. iya, Kalau dia melintas. berdalil kan, Iya. walaupun dia Jadi belum melintas. ngomong gitu kan. Iya, seandainya dikatakan begitu, Bang. Nah, Nggak mungkin, karena nggak pasti lewat iya, situ. betul. Kami ada bukti gitu kan. Lalu Oh, dipastikan lewat situ Mr. Brand. Bagaimana menurut Mr. Brand tuh? Loh, Mr. Brand terima ini loh. Oneng, naik Oneng. Kamu lama nggak ketemu nih Oneng nih, 90210. Oneng dari luar negeri nih, ayo Neng. Oke, kita lanjut. Neng, ini bagus Neng. Kita lanjut ya. Mr. Brand kayaknya terima ini ya, terima telepon dari kepala BNI ya teman-teman ya. yang kedua, dalam proses kita mediasi, Bang, Iya. selalu dikatakan
Nah, kami belum bisa verifikasi. Bantulah kami menemukan, berikan dulu pendukung-pendukung begitu. Ya. Padahal masih dalam pelaporan pertama kita, kan kita tanggal 24 hanya kami dulu yang ketemu. Ya. Tanggal 2 Maret kami sudah membuat pengaduan. Ya. Masih apa sebenarnya? Tanggal 3 Maret kami bertemu dengan kepala wilayah. Lagi-lagi dikatakan kasih Mediasi. Kami sudah buat semua somasinya dengan pendukung-pendukung. Bahkan sudah kami rekap semua penarikan-penarikan yang menurut kami, karena kami lihat bukan dalam proses kami dia kan. Selain di hari Jumat jumlahnya juga tidak pernah sebanyak itu untuk operasional. Kami lampirkan semua. Ya. Nah lagi-lagi setiap kali mediasi itu yang mereka minta. Berikanlah bukti pendukung kepada kami. Bukti pendukung apa? Ya wis kan wis ana kabeh ning kono to Bu ya. Hera Bu. Apalagi yang menjadi bagi kami mengecewakan kan kalau dikatakan bukti Bang, akses kan ada sama mereka semua. Kalau mau dikatakan bukti memeriksa sama mereka kok semua data. Terang, naik dulu Terang, sini Terang. Ini bagus Terang untuk belajar Terang. Daripada ngopeni apa kuwi tomat putih terus ini loh. Panggil Terang itu. Naik Bang. Iya, daripada tomat putih terus dibahas loh ngopo. Kurusin Dedi. Tomat putih undang-undang, tomat putih undang-undang, mending begini. Lama-lama undang-undang jadi tomat putih. Lama-lama jadi penjual tomat putih nanti. Ayo sini Terang. Saya mau clearing dulu ya masalah uang ini alirannya. Berarti uang-uang yang kalian setor maupun di deposito yang investasi sama yang deposito bulanan itu kalian setornya ke rekening BNI ya? Iya betul. 100% ya? Iya. Berarti lewat dong di sistem. Betul. Nah, mungkin nggak dong. Jadi kalau dibilang istilahnya begini, dari mana kami tahu kalian setor totalnya segitu? Mana buktinya? Iya. Nggak mungkin dong, nggak bisa dibuktikan. Iya, betul. Begitu kan? Tuh Mr. Bland, ada semua kok buktinya Mr. Bland. Artinya di sini itu BNI pun susah sepertinya mau lepas tangan Mr. Z. Makanya aku mempertanyakan tadi, kalau bentuk tanggung jawabnya hanya sebatas memberikan dana talangan 7 miliar, aneh. Talangan loh ini, berarti uang itu harus kembali, berarti nggak ada tanggung jawabnya. Ya kan? Maksudnya kompensasi, yang kumaksudkan ini kompensasinya mana? Kalau itu tadi hanya dana talangan, ya uang itu akan kembali. Ada jangka waktunya kalau dana talangan itu. Kalau saya bilang begini, jangan 7 miliar lah talangan. Talangan 31 miliar lah. Iya, full aja talangannya. Kalau memang mau talangan, full. Baru nanti nggak usah dibalikin. Lah ngapain? Duit hilang. Gitu kan. Jangan. Jangan. Jadi selama 31 miliar itu cuman bertahap gitu kan. Pengembaliannya setahun berapa. Dan itu kan bisa dianalisa juga dari pertumbuhan uang yang selama ini disimpan di BNI kan. Kan bisa dilihat itu. Bayangkan dalam 6 tahun aja bisa 28 miliar loh. Ya kan? Kalau 28 miliar selama 6 tahun, berarti kurang lebih kan 4 miliar atau 5 miliar per tahun itu. Ya. Bagus loh pertumbuhannya. Nah ini sebenarnya BNI kan bisa menganalisa itu sebenarnya. Jadi kalau seperti itu kan istilahnya apa ya, dibuatkan rekening bersama lah. Sebagai bentuk misalkan dana talangan yang full itu tidak mau digelontorkan tapi platformnya dikasih plafonnya dikasih 31 miliar lalu kemudian dibuatkan rekening bersama jadi tidak dikucurkan langsung dikelola semuanya, enggak, hanya diberi plafon aja. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu butuh pencairan dari CU itu BNI yang sediakan, nanti ada pengembalian.
Begitu Mr. Z. Oh iya, ini yang saya CU ini ternyata ada di semua wilayah ya, Mr. Glenn ya. Iya, berarti semua paroki ada CU-nya. Iya, berarti harus waspada dong yang punya CU sekarang. Iya, harus mulai diperiksa kembali. Ya, periksa kembali, jangan sampai seperti ini gitu ya. Betul. Oke. Kita lanjut Mr. Glenn ya. Iya, Mr. Z. Oke, siap, laksanakan. Kan maksudnya kan? Betul. Oke, sampai sini saya paham. Berarti masalah ini harus diselesaikan oleh pihak BNI secara intern untuk bisa membalikan dan memulihkan nama baik mereka. Itu kan poinnya kan? Ya. Kalau saya maunya sih uangnya ini orang dikembalikan. Silakan itu orang itu berurusan saja dengan BNI, tapi uang ini dikembalikan aja. Begitu kalau saya, itu menurut saya. Benora repot, ini kan kasihan ini. Dan apabila dari kantor pusat BNI tidak bisa melakukan itu, maka harus di take over oleh BUMN itu sendiri. Begitu? Sebenarnya harusnya sih begitu ya. Tapi yang jelas BNI harus selesaikan sendiri sih sebenarnya. Kalau bisa. Iya. Sebenarnya bukan masalah kalau bisa, kalau mau. Dan harus ada desakan. Ya, itulah. Artinya begitu. Oke, saya mendesak ya, ini BNI ya, selesaikan ini ya, saya mendesak nih, BNI. Kalau tangan saya sudah begini nih, bahaya ini BNI. BNI harus selesaikan ini. Kalau tidak, tarik semua orang uang-uangnya nih, BNI akan repot sendiri. Hati-hati ya BNI. Wes mono. Ini mohon maaf, saya tidak ada kepentingan dengan BNI dan saya tidak mau memperburuk citra BNI gitu. Saya tidak ada kampanye BNI menjelekkan BNI, nggak ada. Ini kan kebetulan memang bersangkutan dengan masalah itu. Artinya kalau saya melihat dengan secara secara lebih luas aja bahwa ini BNI di sini sebenarnya tidak bersalah. Tapi posisi mereka terikat dengan pertanggungjawaban mereka terhadap karyawan mereka. Yang mana citra ini harus dipulihkan. Ya kan, bukan BNI yang ambil, oknumnya. Tapi oknum ini ada di wilayah BNI dan ada aturan di situ. Iya. Paham ya? Betul. Oke. Supaya clear. Jadi orang tuh jangan ngelihatnya membabi buta. Ora iso, tetap BNI harus tanggung jawab. Ngono lo Densu. Harus ini Densu. BNI tetap bertanggung jawab. Karena uang itu ada di dalam bank itu. Ngono lo Densu. Oleh karena itu, karena ada aturan itu, maka BNI mau tidak mau harus mengikuti aturan yang tadi lu sampaikan. Dan kalau tidak, maka ini akan digugat di pengadilan dan akan menjadi wilayah pengadilan. Oke. Berat ternyata ya. Saya pikir nggak seberat ini. Saya bisa melihat air mata suster. Tuhan panggil saya. Itu deh. Saya pikir 1.900 jiwa di sana itu percaya kalau misalnya Tuhan itu baik. Tapi kalau dengan kondisi kayak begini, mungkin hati mereka akan terluka. Bukan hanya suster yang akan menjadi alasan mereka kecewa ya, atau bapak atau orang-orang di sekitar. Tapi mereka bisa sangat kecewa dengan kenyataan bahwa kata Tuhan nanti bisa memperbaiki hidup kami. Seperti itu kan. Gue bisa bikin konten affiliate. Oke, sudah berakhir Mr. Blind. Sela, mungkin ada saran dari kamu Sela untuk kepala BNI Sela. Sela ora ono konco. Wes, ini Mamahir. Mungkin ada saran untuk kepala BNI Mamahir. Saran apa ya, saya setuju itu menurut Bapak, seperti yang Bapak bilang itu BNI ini bertanggung jawab ya, harusnya memang, karena memang lemah dalam pengawasan ini. Kalau sarannya untuk kepala BNI ya harus tanggung jawab lah, ini kan kesalahan kalian dalam sistem karena lengah kan. Tugas-tugas kepala cabang kan pengawasan operasional, pengawasan staf juga, ya kan? Ini kok bisa lolos uang sebanyak ini kan gitu. Sarannya ya gantilah, kasihan itu uang umat yang tidak bersalah ini. Dan suster ini juga
apa ya? Ini kan namanya nasabah ya, pasti memang kepercayaannya sangat tinggi sama orang bank gitu ya kan. Dan mungkin dia juga tidak tahu bahwa ini kan orang ini apa menipu atau tidak. Namanya juga orang apa sih kepala kas ya kan, kepala kas. Jadi ya wajar lah. Apalagi suster juga tidak mumpuni dalam apa ya perbendaharaan ya, bendahara mungkin percaya aja gitu. Jadi ya sudah, menurut saya sih memang harus bertanggung jawab. Bang B ini harus bertanggung jawab gitu. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, oke. Ini dari Stefania. Maaf Bang, setahu saya uang-uang di CU itu disimpan di rekening lancar, di tabungan kayak kita biasa. Oke, oke. Ya karena ini ada di sini contohnya bahwa itu menjadi deposito, maka melihat dari sinilah salah satu contoh. Faktanya adalah uang yang di rekening lancar justru dipengaruhi oleh staf BNI tadi untuk masuk kepada deposito BNI Deposito Investment. Oke. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Nah, saran saya kepada CU-CU dimanapun berada untuk mengkontrol, tidak ada salahnya kalau mengkontrol. Duitnya CU itu ada berapa? Kontrol semuanya. Kontrol semuanya. Begitu maksud saya, Stefania. Oke, Mr. Ben, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mr. Ben, ceritakan kesimpulan daripada apa yang kita sudah lihat bersama tadi, Mr. Ben. Ya, ini kita bagi dari 3 perspektif ya. Yang pertama, paling penting itu perspektif pelaku dulu. Bahwasanya dari kronologis atau cerita yang kita dengarkan, sudah jelas ini kejahatan yang terencana. Ya. Bukan tiba-tiba, tapi memang direncanakan dan berlangsung lama, dan pada akhirnya ada upaya untuk menghilangkan jejak. Berarti dia sudah tahu, ya, menghilangkan bukti dan jejak itu berarti dia sudah tahu bahwa kejahatan, nah, ini kejahatan dan sudah terbongkar. Akhirnya dia upayakan itu untuk menghilangkan barang bukti. Jadi ini bukan tipu gelap yang spontanitas, tapi tipu gelap yang terencana. Oke. Nah, ini jelas hukumannya pasti diperberat. Ya. Lalu kemudian jangan lupa tindak pidana awalnya sudah ada, harus ada TPPU-nya. Karena tipu gelapnya ini nanti dicarikan aja pasalnya. Aku belum tahu yang di KUHP baru ya, ancaman hukumannya berapa. Tapi kalau di atas 5 tahun, berarti sudah bisa masuk dalam TPPU. Kalau di bawah 5 tahun kan belum bisa. Nah, itu persoalannya. Jadi nanti lawyernya harus bukan lawyer, polisi atau kejaksa nanti harus merumuskan tipu gelapnya ini, ancamannya harus di atas 5 tahun. Supaya bisa masuk dalam TPPU-nya nanti gitu. Nah, kemudian dari perspektif BNI selaku yang menaungi si pelaku ini, ya, bukan hanya sekedar memberikan dana talangan, tapi harus kompensasi. Bentuk tanggung jawab itu bukan sekedar dana talangan, walaupun membantu juga dana talangan itu. Tapi 7 miliar dari 28 miliar kan masih jauh ya. Nah, nanti akan tetap terbebani nanti si CU ini gitu, kasihan gitu loh. Terlebih lagi itu dana umat itu kan kita tidak bisa tahu peruntukannya. Bisa hari ini buat masuk sekolah, besoknya bisa buat berobat. Nah, harus dana itu harus standby, jangan sampai nggak standby. Lebih baik BNI mengambil jalan tengah untuk memberikan plafon aja. Oh ya udah saya kasih kamu 28 miliar, tapi bukan cair ke rekeningmu, tapi rekening bersama agar tetap bisa dikontrol oleh BNI sendiri, gitu loh. Nah, plafonnya tapi tetap dikasih 28 miliar, walaupun itu dana talangan juga pada akhirnya judulnya. Tapi setidaknya memberikan rasa aman dan rasa tenang bagi umat.
gitu loh. Oke, nah yang terakhir pada CU. Perspektif dari CU-nya yang bisa kita ambil adalah CU ini sebaiknya harus benar-benar teliti. Ya. Bukan lagi percaya pada oknum. Ya. Karena apa? Karena ini dana umat, dana orang banyak. Dan ini bukan dana usaha, dana investasi bukan. Ini kan dana tabungan simpan pinjam. Nah, yang melibatkan banyak orang, 1.900 sekian nasabah. Nah, ketika ditawarin misalkan, ya, Pak, Bu, ini ada program, pasti kan ada brosurnya. Produk bank, produk perbankan, itu pasti ada brosurnya. Mau deposito, asuransi, tabungan, itu pasti ada brosurnya. Yang 1 lembar dilipat 3 itu loh teman-teman. Tahu kan? Nah, pamflet, brosur, itu kan harus ada. Nah, itu dulu diperiksa. Lalu kemudian cross check. Jangan cuman percaya dari oknum. Buka websitenya bank yang bersangkutan. Ada ndak produk itu? Kalau nggak ada, misalkan itu produk lokal misalkan. Kalau memang produk lokal hanya berlaku misalkan di Sumatera Utara, ya tetap harus tanya. Apalagi ini kan hanya kepala kas. Kenapa nggak cari informasi ke kepala cabang? Benar nggak? Bertanya itu nggak ada salahnya. Hotline kan juga ada. Hotline service-nya bank. Atau website resminya. Agar supaya apa? Pengelola CU-nya pun juga aman dan nyaman gitu. Karena tidak menutup kemungkinan nanti ya. Ini kita berbicara objektif ya teman-teman ya. Kita kan baru mendengar satu pihak. Tapi nanti akan terbuka fakta yang sebenarnya. Khawatirnya justru karena ada perbuatan lain yang menyebabkan dia turut serta menyeret banyak orang. Contoh gratifikasi ya. Contoh gratifikasi ketika dia menerima aliran dana ya kan. Dia bisa terlibat nanti, minimal dia harus mengembalikan walaupun dia tidak dihukum ya. Nah, hal-hal seperti itu juga jadi perhatian lah. Jadi sebenarnya kejahatan itu bisa terjadi di mana aja. Bahkan perbankan yang katanya orangnya bertanggung jawab, jujur dan lain sebagainya tidak menjadi jaminan. Justru pegawai bank sendiri yang melakukan penipuan kan. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja Mr. Z. Ngono lo, Rek. Oke. Ini ada Ratu mau bertanya ini. Saya mau nanya, selamat malam Mr. Dan Mr. J. Malam. Ini saya kan ada masalah nih. Jadi kan gini, saya kan waktu itu sebelum COVID itu kan saya kan ada kredit pinjaman nih di BNI, ya kan, 500. Nah waktu itu cicilan kalau nggak salah 10 juta lah, nggak sekitar 10 apa 10 kurang lah, pokoknya saya lupa lah. Nah kan kena COVID kan. Nah, ada COVID, nah terus saya nggak ini kan, ada tunjangan dari pemerintah itu. Nah setelah kesininya saya bayar, yang saya bingung perasaan saya waktu itu saya nggak lama loh, saya cuti itu libur bayar itunya, tapi saya bayar bunga terus sebulan tuh 2.700.000 bunga jalan terus ya. Nah setelah kesininya cicilan saya jadi naik 10.600.000 pas mulai pembayaran lagi. Kalau saya itu waktu itu kan kredit pinjam itu saya 2019 ya kan. Yang saya bingung ini Mr. Blend, kok saya 2027 baru lunas, itu yang saya pusing. Tapi kalau saya tanya sistem jadi saya bingung, makanya saya bingung di situ. Kok cicilan saya 10 juta jadi 10.600.000. Udah gitu sedangkan saya waktu COVID itu saya tiap bulan bayar 2.700.000. Nah, jadi maksud saya gini, saya mau nanya gimana Mr. Ben kira-kira ya yang bisa nerangin tuh, saya itu waktu itu liburnya berapa tahun, itu di mana ya Mr. Ben? Pertama, itu kan kebijakannya kalau untuk kreditur itu atau debitur ya, yang berhubungan dengan kredit itu kan relaksasi namanya. Relaksasi itu dia variatif, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan.
ada yang 1 tahun, itu macam-macam, tergantung nanti kebijakan dari si banknya itu sendiri. Nah, persoalannya COVID itu kan baru dimulai 2020 akhir. Sorry, bukan 2000, kita itu April kalau nggak salah. Kita Iya, April. pas April. Nah, April tuh tahun 2020. Sementara kreditnya baru mulai 2019. Nah, kalau untuk bertanya ke bank, kalau alasan mereka sistem, ya, mereka harus bisa menerangkan. Jadi rekamannya itu kan penting ya. Iya, iya. Rekaman kita membayar dari pertama kali kita terima uang, lalu kemudian bulan berikutnya kita mulai menyicil, itu kan semua masih terekam dengan jelas tuh, Iya. ya kan? Bulan 1, bulan 2, bulan 3 terus sampai, nah nanti dilihat apakah cicilannya itu flat atau dia berubah. Kalau flat berarti 500 juta lunas dalam berapa tahun? 5 Gitu kan? tahun. Dalam 5 5 tahun. Iya. Berarti ada relaksasinya, dihitung tidak mencicil, hanya membayar bunga. Nah, sekarang nanti tinggal dihitung tuh. Cicilan yang waktu relaksasi itu berapa kali tidak bayar, tinggal dijumlahkan dengan sisanya. Sisa dari 5 tahun itu dipotong berapa. Nah, berarti kalau misalkan dari 2019, kalau 5 tahun berarti 2024 harusnya lunas. Iya kan, sedangkan setahu saya waktu yang pertama pas COVID kan saya memang dipanggil kan, ibu gimana mau lanjut bayar apa? Oh, saya nggak bisa bayar, saya bilang, karena kan saya soalnya kos-kosan, jadi saya bilang nggak bisa bayar karena kos-kosan kosong. Nah, jadi saya gini, jadi saya nggak bayar dulu lah. Perasaan saya itu saya cuma 2 tahun gitu, 2 kali nyambung, tapi kok kata dia 2 tahun 7 bulan, makanya saya bingung. Nah, saya pengen tahu jelasnya itu di mana, kemana saya harusnya gitu. Ibu Kalau pinjaman apa Bu? Saya juga ada kok, tapi flat Bu. Maksudnya saya juga punya cicilan gitu sama suami, tapi Iya, flat, flat. nggak berubah. Berubah saya jadi 2.600.000 sekarang, 2.600.000 sekian lagi Pak. Jadi 2.600.000, 10.700.000 lah pokoknya sekarang ini. Selama sebelum sehabis COVID itu sebelumnya berapa? 10 juta. 10 juta. Iya. Jadi naik 700.000 lah. Itulah saya. Kadang saya sampai bosan deh bener. Sampai saya gini, bodo amat lah saya mau blacklist lah, saya gak bakal mau utang lagi ini. Saya bilang udah gitu orang BD kan datang terus nih nawarin pinjaman lagi. Bu ngambil lagi bu, ini bu. Dia bu saya nggak mau, tutup saya nggak mau kan. Emang nggak ada perlu juga, nggak ada perlu kan, ngapain itu? Enggak lah kata saya, nanti aja. Saya alasan saya kayak gitu. Saya itu pusing, saya mau ngadu kemana kok banyak bener. Apa tuh namanya, saya stop itu lama, saya berhenti itu kok lama, saya pikir. Terusan nggak sampai segitu deh. Ya, kalau berkaitan dengan pinjaman dengan bank itu biasanya kan kebijakan internal, ya kan? Memang harus bank bersangkutan yang menjelaskan. Cuman nanti diminta aja dilihat gitu. Saya minta dong rekamannya, gitu kan? Gitu ya. Gitu ya. Minta ininya record kreditnya itu. Dari pertama saya mencicil bulan ke 1 ke 2, terus ada cutinya itu, ada relaksasinya itu berapa lama, lalu kemudian perubahan ini dasarnya apa, gitu kan. Nah, kalau mereka berbelit-belit itu ada kok, tapi saya lupa pelaporannya untuk jasa perbankan ini. Sebentar dulu ya, saya lupa. Ada coba minta tolong Mr. J deh, Mr. J bisa nyari itu. Apa Saya itu? lupa. Untuk lapor, kalau misalkan kita sebagai nasabah merasa dirugikan dalam program perbankan. Memang awalnya harus ini Kesana dulu, bentar rekamannya itu dulu ya. ya itu mungkin harus Ibu mah pinjamnya ini ya Bu, yang buat usaha ya Bu, kredit usaha ya? Iya, kur. Oh iya. Nah, Ya, itu memang agak lembaga beda. penjamin, Memang ada yang sebentar berbeda dulu, lembaga penjamin LPS ya, bukan LPS juga sih, LPS itu lembaga penjamin simpanan. Ya, sih kamu dengarkan ya. Apa OJK? Apa sih Bang Blen? OJK bukan.
untuk kita ngelapor, Nasabah yang dirugikan perbankan, kehilangan dana, pembobolan, atau sistem error berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. konsum Langkah UPK. utamanya, segera lapor ke bank untuk blokir rekening, catat kronologi, dan buat pengaduan resmi. Bank wajib bertanggung jawab jika kesalahan ada pada sistem keamanan mereka. Langkah-langkah penanganan nasabah dirugikan. 1. Pemblokiran segera. Hubungi call center resmi bank untuk memblokir rekening dan menghentikan layanan e-banking. 2. Dokumentasi kronologi. Catat detail waktu, nominal, dan jenis transaksi mencurigakan. Oh, bukan nih Mr. Z. 3. Pengaduan resmi. Buat laporan tertulis. Ini saya ketik nasabah dirugikan perbankan. Maksudnya tadi kan bilangnya dirugikan perbankan atau Iya, produknya ini misalkan nih kayak kredit ya. Kita minta kejelasan kredit, ya kan? Nah, bank ini kan menjelaskannya sepihak. Alasannya cuman, oh ini perubahan sistem Bu, oh ini perubahan sistem. Nah, kalau banknya berbelit-belit, kita bisa melapor kemana nih? Maksudnya kayak gitu. Itu maksudnya. Jadi kayak sengketa kredit lah, misalkan gitu ya. Jadi ada perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak bank. Tiba-tiba BI. angsuran jadi naik. Hah? BI, Ke BI ya? BI apa terkait dengan bank-bank di bawahnya itu BI. Oh, berarti ke BI Tapi Bu. waktu mau pinjam, itu gimana Bu perjanjiannya? 5 tahun, bantuan 500 gitu, juta 5 flat tahun. gitu. Plat, mau pinjam plat. Nah, terus kan kena COVID kan. Nah, emang saya itu belum lama kok, terus kena COVID. Nah, Terkait pas kena kebijakan COVID, itu BI yang punya otoritas itu, Mr. Brian. Oh, COVID pun saya tetap bayar 2.700.000 bunganya itu selama COVID, selama libur itu, selama nggak bayar cicilan itu, nggak bayar pokoknya. Tapi kredit tetap bayar saya 2.700.000 setiap bulan bunganya. Nah, Bu. setelah itu, setelah bayar cicilan lagi malah naik. Berarti uang banyak bener uang saya di situ, pusing nggak? iya, harusnya Bukannya gini. gitu, Bang. Kalau misalkan itu flat, ya, kalau misalkan itu flat, anggaplah ibu cuti 2 tahun. Tapi bunga kan tetap dibayar. Bayar. Nah, harusnya nambah lagi itu 2 tahun cicilannya, tapi besaran cicilannya nggak berubah. Hanya mindahkan Nah, waktu aja. Ini kan cicilannya ikut naik kan? Iya, ikut naik. Nah, ikut naik, terus yang harusnya lunas 2024, kalaupun 2 Iya. tahun nggak nyicil, berarti kan 2026. Nah, ini kenapa jadi 2027 kan gitu? Nah, itu yang saya bingung tuh itu. Di mana itu? Makanya sini saya pengen ngadu mana gitu kan, pengen curahan hati saya gitu kan. BI Tapi sekarang udah lunas. Belum? Belum, ya 2027 Maret. Oh, 2007. Oh ya ke BI aja kalau gitu. BI itu. Ke BI nanti kita petunjuk. Karena itu kan apa namanya? Kebijakan yang dibuat sepihak Kebijakan oleh bank. Ya, itu BI. Mau keberatan tuh BI. Kalau terkait yang itu tadi, baru ke Lembaga Kalau- Perlindungan Konsumen. iya itu. Terus Ibu Kalau tadi ini kalau BI pusatnya di mana? Pusatnya di mana kalau BI di Jakarta ya di mana tuh? Ibu di Di mana? Jakarta. Jakarta Pusat lah. Nah, Ibu Ibu di ada di mana tinggalnya? Tangerang. Ya, di BI ada. Tangerang aja ada. Ada tuh di sana itu. Oh, Tiap provinsi itu ada, BI Bu. biasanya perwakilan kota, Bang. Provinsi BI biasanya. oh iya. Provinsi. Kalau Banten itu di sini di Serang BI-nya ada dekat rumah. Oh, di Serang ya. Saya Kan Banten, saya Banten. Banten termasuk. Iya, Iya. kalau Banten di Serang Bantennya. BI itu kota Bukan apa ada provinsi dibilang ya? nggak, saya naik loh. Kota deh, kota. Iya BI itu lumayan kota. kan kalau naik. Di setiap kota Adanya ada di kota BI. provinsi. Mm-mm. Tapi di ibu kota dia tuh perwakilannya ibu kota. Oh, Oh, jadi saya harus ke BI ya. Saya udah lama saya cuma kesel bener. Kalau nggak saya bayar nanti kena ini terus saya bayar kesel sampai bosen. Bu Ratu, Ya, kebetulan saya ini ojol. Ibu pesen aja ya di aplikasi ojol nanti ketemu saya ya, Bu.
Nanti tak adakan Pinjol, motor Pak. motor listrik. Oke. Saya naik kan lumayan, Mr. J naik 700.000 kan gila ya. Aduh, sampai iya. Tapi sudah terpaksa saya bayar selama habis Covid itu, mulai pembayaran tuh saya bayar 10.700.000, 10.700.000. Ya Bu, udah Bu, nggak usah Iya, mau nggak diceritain. mau. Setelah itu Bu, yang penting Ibu besok kalau mau ke BI, silakan diklik aplikasi ojol. Nanti ketemu saya Bu. Nanti saya naik sepeda motor listrik, oke? Hmm. Tapi Bu Ratu, kos-kosan sekarang udah penuh lagi, lancar, aman. Alhamdulillah lancar sih. Cuma kan kita kan kesel aja, bosen lah. Sayang kan duit Iya, pakai iya. gitu-gitu. Iya kan? Nyesek Iya, iya. juga. Aturan Ini mahal 2024 juga ya, Bu. sampai ah? Iya mahal juga, maksudnya saya punya cicilan 10, tapi ngambilnya 1 M. Itu Ibu 500 sama. Iya, 5 tahun. Mungkin 5 itu 10 tahun, tahun kali. 10 juta 5 tahun. Maksudnya Masa sih? mahal juga gitu. Enggak, Kalau kita saya di ngambil 1 BI M sih berapa berapa? tahun? 1 M berapa tahun? Wes, 10 tahun ya. 10. stop. Orang usah cerita utang. Malu. Oh, malu punya utang. Ya. Kenapa emang? Aku gak Saya nyambung. makanya naik saya ada mikirin kan, ngerti kayaknya Nah, ini lagi ngerti masalah ngebandingin utang. aja antara BNI dan Aku gak nyambung karena aku gak tahu ngono loh. Ngerti ra? Makanya dengerin Mr. Z. Tadi Bu Ratu itu nanya. Aku harap dia usaha apa? Aku harap dia Nggak usaha. usah. Mr. Z nggak usah usaha. Udah cukup itu dapat 50 juta sebulan. Nggak usah usaha lagi. Lah wong kemarin tuh yang itu belum dikirim. Oh, jadi Tunggu saya aja. nanti ke BI aja ya. Ya Mr. Ya, Green ke ya, saya BI. ke BI aja ya. Saya ke Ke sana BI ya. terus Oh. tanyakan itu, soalnya saya ingin bertanya, alasannya cuma sistem gitu bilang. Saya ingin Iya, mendapatkan iya. penjelasan yang, tapi sebaiknya Ibu ke bank dulu deh pertama. Ke bank yang bersangkutan, Udah. BNI dulu. Ya udah ke bank kayak gitu, tapi saya nggak pernah dikasih. Saya selalu nanya itunya mana, nggak pernah dikasih. Yang saya Oh ya udah, bingung. kalau gitu langsung ke BI aja. Gitu ya. Mm-mm. Oh. Ibu tahu Iya, saya pengen ibu tahu tahu. BI ya? BI kan banyak. Maksudnya kalau yang di Tangerang ini, yang saya Banten ini kemana? Gak apa di Serang apa BI Tinggal mana klik aja bisa saja, gitu kan? Bu, tinggal klik saja ojol, nanti ketemu saya, tak anterin. Oke? Jadi kayaknya nggak mesti harus itu kok sesuai KTP Bu. Kayaknya Jakarta juga bisa deh Bu. Oh gitu ya, Di di Jakarta pusat itu ya. kan pengaduannya ini. Ya udah berarti saya ke BI aja lah. Itu Oke. pengen gitu, pengen nanya, pengen pemecahin masalahnya itu, pengen jelasnya. Saya pengen tahu itunya, sembara saya pengen tahu saya berapa tahun. Nah ini berapa tahun itu, pengen tahu itu aja. Maksudnya pengen terbuka gitu ya melihat. Iya itu. Pusing Ya. juga lu 10 juta. Dulu waktu saya tugas di bank, jadi saya melayani yang begitu-begitu, tapi begitu saya keluar dari bank, saya lupa semuanya. Ngono loh. Oh ke Oke, BI-nya ke bagian apa tuh? Mister dan ke BI-nya ke bagian apa tuh saya? Bagian kredit tuh, wong kredit. Bagian kredit ya? Oh, Oh. customer service-nya aja tanya lagi Bu. Pengaduan ini kemana gitu nanti ditunjukin. Oke. Oke lah, makasih. Oke, Gila. oke teman-teman, Oke, makasih punya Mr. J. kreditan hari ini udah selesai ya. Kita ketemu di lain Punya utang. Sela. Pendapat kamu apa Sela terkait dengan CU Sela? Oke teman-teman, karena Sela juga sedang tidur, jadi kita break dulu. Kita ketemu di lain kesempatan. Makasih Mama Hair, terima Oke, kasih Ra. bye. Terima kasih Bye. Sela. Selamat malam Mr. J. Ya, kita ketemu di lain kesempatan. Teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.